Gimana? Udah gajian belum? Kalau misalnya sudah, kamu habisin alokasi kemana nih? Biayai kebutuhan hidup, nabung dan investasi, atau malah habis untuk bayar cicilan? Nah, di generasi sebelumnya, Baby Boomer dan Gen X menjadikan pinjaman sebagai opsi paling terakhir dan bahkan sangat dihindari. Karena kalau kita ambil pinjaman, pasti jadi omongan. Berbeda dengan generasi kita, milenial dan Gen Z cenderung untuk ambil pinjaman bahkan untuk menuhin kebutuhan paling basic seperti untuk makan. Makanya milenial dan Gen Z dicap sebagai generasi yang hobi ngutang. Bahkan dikabarkan kalau generasi kita itu jadi generasi yang paling miskin dibandingkan dengan beberapa generasi sebelumnya. Nah, menurut data OJK, per Juni 2023, peminjam muda dalam rentang usia 19-34 tahun punya porsi pinjaman sebesar 26,9 triliun. Ini adalah 57% dari porsi pinjaman masyarakat Indonesia yang didapatkan oleh fintech lending. Jadi bisa kita lihat bahwa lebih dari separuh debitur pinjaman online adalah milenial dan juga Gen Z. Dan hal ini bisa terjadi karena kedua generasi ini paling melek dengan teknologi. Dan ini jadi segmen utama untuk penyedia jasa pinjaman, mau pay later ataupun pinjaman tunai. Lihat fashion lucu, langsung gesek kartu kredit. Pengen makan enak tapi tanggal udah tua, langsung scan kris pakai Kredivo. Gampang banget. Tapi disinilah mimpi buruk itu mulai terjadi. Ketika banyak anak muda yang belum stabil finansial tapi ngambil kebanyakan utang. Akibatnya terjadi galbay atau gagal bayar. Dan berdasarkan data OJK, di bulan yang sama, Juni 2023, jumlah kredit macet itu mencapai 1,73 triliun. Artinya banyak banget nih orang yang ambil pinjaman tapi nggak bisa bayar lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. Makanya banyak yang memprediksi kalau milenial dan Gen Z terancam bakal mati perdata dalam 10-20 tahun ke depan. Mereka akan kesulitan untuk dapat pinjaman dari lembaga keuangan karena di blacklist oleh BI dan dapat call 5 dari OJK. Bahkan anak muda zaman sekarang juga dapat julukan baru, homeless generation, karena banyak banget yang sampai sekarang itu belum punya rumah sendiri. Di satu sisi harga rumah memang naik tinggi, tapi kenaikan penghasilan itu tidak sebanding. Di sisi lain, kita udah kebanyakan ambil pinjaman dan rasio kreditnya itu udah mentok. Tapi kamu tenang aja, fenomena ini nggak terjadi cuma di Indonesia, tapi di berbagai belahan dunia termasuk Amerika Serikat. Kita bisa lihat dari laporan Generational Power Index 2021 yang mengatakan kalau beban utang yang dihasilkan Gen Z di Amerika naik 67,2% pada periode 2019 sampai 2020. Disusul oleh pertumbuhan utang generasi milenial mencapai 11,5% dan angka ini jauh berbeda dibandingkan pertumbuhan utang Gen X yang cuma 3,5%, bahkan Baby Boomer cuma tumbuh 0,3%. Jadi yang namanya Gen Z punya tingkat pertumbuhan utang yang jauh lebih tinggi. Dan menurut Visual Kapitalis, bentuk hutang dari Gen Z dan milenial didominasi oleh pinjaman pendidikan serta tagihan kartu kredit. Makanya aku udah ajarin cara pakai kartu kredit untuk pemula di video ini, linknya ada di deskripsi. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik pada Agustus 2022, ada 46,12% yang terima gaji di bawah upah minimum provinsi. Dan kita udah pernah bahas sebelumnya, kalaupun kita dapat gaji UMR, itu kan 5 juta. Masih di bawah standar living yang 7 juta. Dan idealnya, setiap orang yang tinggal di Jakarta perlu 7 juta per bulan. Dan kalau kita udah menikah, tinggal kali 2, 14 juta per bulan. Lalu kalau kita punya anak satu, artinya perlu 21 juta per bulan. Dan dengan kenyataan bahwa mayoritas kita punya gaji UMR bahkan di bawahnya, makanya nggak heran banyak orang yang ambil pinjaman online dan terjerat hutang. Lalu kesulitan ekonomi ini juga terlihat dari jumlah tabungan yang dimiliki oleh milenial dan juga Gen Z. 56,5% punya dana darurat untuk tempo 3 bulan, 23,1% punya dana darurat untuk 4-6 bulan, 11,5% punya dana darurat untuk tempo 7-12 bulan, dan hanya 8,9% yang punya dana darurat untuk tempo 1 tahun. Dana darurat adalah bentuk aset liquid yang bisa kita pakai saat kita tidak sedang punya penghasilan. Idealnya kita punya tabungan untuk hidup lebih dari 12 bulan. Dan keadaan tadi membuktikan bahwa banyak kaum muda Indonesia yang hidup jauh dari ideal. Ternyata milenial dan Gen Z punya cara pandang terhadap hidup yang jauh berbeda dengan Baby Boomer dan juga Gen X. Cara pandang kita terhadap uang itu berbeda, cara pandang kita terhadap kehidupan juga berbeda.
Hasil riset memperlihatkan bahwa milenial dan Gen Z itu cenderung lebih boros, sulit menabung, dan gak peduli dengan investasi di hari depan. Live for today, hidup hanya untuk hari ini. Akibat sudut pandang ini, milenial dan Gen Z diproyeksi bakal punya kesulitan keuangan di masa depan. Dan salah satu penyebab perbedaan sudut pandang adalah latar belakang. Kita coba bandingkan dengan baby boomer. Mereka lahir di masa Perang Dunia Kedua, sehingga generasi ini cenderung untuk hidup mandiri dan pekerja keras. Mereka tidak bergantung pada orang tuanya, baby boomer justru mencari uang untuk keluarganya. Rata-rata dari baby boomer itu nikah muda dan bikin target untuk punya rumah sendiri di umur 35 tahun. Artinya baby boomer bekerja sangat keras untuk memenuhi kesejahteraan anak-anak mereka minimal dari segi tempat tinggal. Mereka nggak mau anak-anak mereka punya kesusahan yang sama dengan yang mereka alami. Oleh karena itu, nggak heran kalau yang namanya baby boomer itu banyak menabung untuk beli tanah dan juga properti. Sedangkan milenial dan Gen Z itu akrab dengan teknologi dan juga internet, jauh dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Makanya dua generasi ini lebih suka untuk aktif di sosial media dan menjadi terkenal. Nah, mereka cenderung untuk menghabiskan uangnya untuk fashion, makan, dan juga traveling untuk foto-foto sehingga lebih dikenal luas di dalam masyarakat. Dan kita tahu sendiri yang namanya milenial dan Gen Z itu lebih mengedepankan experience dan juga mental health. Makanya jauh berbeda dibandingkan dengan baby boomer dan juga Gen X. Ketika baby boomer dan Gen X itu rela kerja bagi kuda demi anak-anak mereka, milenial dan Gen Z itu big no. Nggak apa-apa gaji kecil, yang penting minim tekanan. Nggak apa-apa kita nggak punya tabungan, yang penting bisa nonton konser. Healing jadi pilihan utama dibandingkan harus burn out di kantor. Dan sebenarnya nggak ada yang salah dengan itu, selama semua keinginan kita dicapai dengan penghasilan kita. Jangan ambil utang, karena ini kondisi yang sangat berbahaya. Ketika utang menumpuk, nanti jadinya gagal bayar. Dan ini bikin kamu lebih kena mental. Mental health bakal terganggu. Apalagi anak-anak muda itu nggak sepenuhnya salah. Menurut Federal Reserve, anak muda zaman sekarang itu kurang sejahtera dibandingkan generasi sebelumnya di level usia yang sama. Kita punya penghasilan lebih kecil dan tentunya kekayaan yang lebih sedikit. Dulu harga rumah itu masih terjangkau untuk semua kalangan. Bahkan orang tua kita mau pekerjaannya jadi montir itu masih bisa untuk beli rumah. Berbeda dengan zaman kita sekarang. Kalaupun kita udah dapat pegawai tetap, itu pun gajinya UMR dan masih ambil kerja sampingan sebagai freelance ataupun job-job lain, ngumpulin DP itu aja sulit. Apalagi sampai punya rumah sendiri. Pastinya harus ambil KPR yang tenornya sangat panjang, 20, 25, bahkan 30 tahun. Dan penyebab semua itu bisa terjadi adalah inflasi. Angka inflasi kita itu di 10-15%. Jadi kalau tahun ini kita perlu 7 juta per bulan, maka 3 tahun lagi kita perlu 11 juta untuk maintain lifestyle yang sama. Pengeluarannya lebih banyak, tapi lifestyle-nya tetap. Definisi inflasi menurut gua itu adalah simply perampokan. Mencuri kemampuan kalian untuk membeli sebuah barang atau jasa. Di sisi lain, kenaikan upah karyawan selama 9 tahun terakhir itu cuma 60%, setara dengan 3,5% per tahunnya. Jadi jauh banget nih, di saat harga-harga barang naik 15%, kenaikan upah kita cuma 3,5%. Setahun itu nggak kerasa, 5 tahun mulai kerasa, 10 tahun kerasa banget. Makanya di umur kita sekarang banyak yang belum punya rumah. Inflasi jadi penyebab utama untuk kita jatuh miskin tanpa lakukan kesalahan apapun. Nah, saranku ada 2. Yang pertama, kencangkan ikat pinggang. Pikir 1000 kali sebelum kamu ambil pinjaman tunai ataupun pay later untuk kebutuhan konsumtif. Apalagi kalau kamu nggak punya penghasilan. Big no, jangan pernah ambil pinjaman. Lalu saran yang kedua, cari peluang untuk nambah penghasilan. Karena nggak mungkin kita cutting spending sampai sejauh itu. Kalaupun gaji kita 5 juta dan bisa ditabung semua, yang mana itu pun mustahil, itu kan kita cuma bisa nabung 5 juta. Berbeda kalau penghasilan kita sekarang 5 juta, tapi tahun depan bisa naik jadi 10 atau 20 juta. Jumlah yang kita tabung bisa lebih banyak. Akan lebih baik dan lebih mungkin untuk kita tingkatkan penghasilan dibandingkan potong pengeluaran. Dan kamu yang ingin meningkatkan penghasilan harus punya target untuk naik penghasilan dan beat angka inflasi. 15% per tahun. Kalau gaji kita sekarang 5 juta, maka tahun depan minimal 5.750.000. Dan inflasi ini jadi salah satu alasan terbesarku resign dari bank terbesar Indonesia. Karena kenaikan gaji cuma 3-5% per tahun, nggak nutup angka inflasi.
Lalu buat kamu yang udah terlanjur untuk ambil pinjaman dan berencana untuk gagal bayar, think again. Apakah kamu yakin selama sisa hidup kamu nggak akan perlu lagi untuk ambil pinjaman ke bank dan nggak perlu yang namanya KPR? Apakah kamu yakin bisa dapat penghasilan dan beli rumah secara tunai? Nah, aku mau kasih tahu kalau yang namanya BI Checking dan Slik OJK saat ini nggak cuma berpengaruh dengan kemampuan kita untuk mendapatkan pinjaman, tapi juga peluang kita untuk berkarir di perusahaan-perusahaan besar. Banyak perusahaan yang melakukan pengecekan Slik OJK sebelum hire kandidat karyawan mereka. Bahkan udah banyak banget kasus karyawan yang dipecat karena debt collector datang ke kantornya dan mengganggu kinerja kantornya. Makanya sebelum kamu gagal bayar, think again. Dan buat kamu yang udah kirim lamaran kerja ke sana dan ke sini tapi belum juga dipanggil, yuk coba cek Slik OJK kamu, cek BI Checking kamu apakah udah aman. Aku udah jelasin tutorial step by step cara cek BI Checking di video ini, linknya ada di deskripsi. Oke, itu dulu sharing kita tentang uang pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kasih like kalau kamu suka dan silahkan share video ini kepada teman-teman kamu agar nambah wawasan mereka. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!